Perkenalkan, nama saya Kade Oviana Rista, NIM 1717051330. Di sini saya akan mengambil materi mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang EYD. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, bahasa juga merupakan sistem komunikasi yang dipergunakan sebagai simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Yang kedua yaitu ejaan. Ejaan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat tulisan. Menurut Arifin dan Tasya dalam artikel Intan pada tahun 2020 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melatar belakangi bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisah dan penggabungan antara satu bahasa. Ejaan sendiri menurut KBBI pada tahun 1998 merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan ini merupakan hal yang sering terabaikan oleh penggunaan bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ejaan yang disempurnakan merupakan kumpulan aturan-aturan yang mengatur penulisan kata beserta tanda baca dalam bahasa Indonesia. EYD ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian EYD ini berdasarkan keputusan Presiden pada nomor 57 tahun 1972. EYD mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 1987 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A/U/1987 tanggal 9 Agustus 1987. Penggunaan EYD ini harus diperhatikan, khususnya pada penulisan surat resmi, yaitu bahasa tulisan sebagai salah satu bentuk wacana yang menggunakan bahasa sebagai medium mensyaratkan seorang penulis untuk menguasai kaidah-kaidah bahasa Indonesia, khususnya penggunaan ejaan yang disempurnakan. Berkaitan dengan ini, Tarigan pada 1184 mengatakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, hingga orang lain memahami lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Di sisi lain, juga dalam kaitan penulisan surat resmi juga pada praktiknya seringkali didapati kesalahan. Kesalahan ini dalam penulisan itu antara lain berupa susunan kalimat yang tidak lengkap dan dominan berbelit-belit, penggunaan tanda baca yang tidak perlu atau berlebihan, ejaan yang tidak sesuai dengan EYD, dan pemakaian istilah asing yang tidak perlu dalam penulisan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa atau kesalahan penulisan kaidah ejaan yang disempurnakan semestinya harus dihindari dalam penulisan surat resmi. Dalam penulisan surat resmi, kesalahan ejaan yang disempurnakan atau EYD ini biasanya meliputi kesalahan pemilihan kata, kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian tanda baca,
kesalahan kata atau istilah. Upaya untuk mengoptimalkan penulisan surat resmi yang memenuhi syarat dan kaidah bahasa perlu dilakukan studi yang lebih mendalam tentang penggunaan EYD dalam surat resmi. Hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dalam penulisan surat resmi. Sekian penjelasan saya mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Saya ucapkan terima kasih.